Untungnya mas maksudnya kita udah sampai situ maghrib. Emang kenapa mas? Itu panitia ada yang kesurupan, terus yang kita lewatin pohon itu, yang gue bilang gue digendong itu diputer-puterin 2 jam atau 3 jam gitu. Diputer-puterin di situ, we. Lu yakin, Rod? Kita nggak di tengah-tengah antara pos 4 dengan pos 5? Nggak ada sih itu, we. Gitu kan. Karena gue juga lupa dong, kan apalagi alam kita nggak tahu. Berarti gue fix nginep di pos 4. Yang notabene gue baru tahu berapa tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun ada cerita-cerita hal di YouTube mistis gunung sama rantu itu. Nah, sama rantu, dan itu gue Ada yang bisikin kayak gini, jangan di sini, gitu, jangan di sini. Nah, dari situ dia ngibrit ke tenda, ngibrit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Thank you banget untuk kalian semua yang selalu nonton ngobrol.com, dan thank you banget untuk kalian yang selalu support ngobrol.com sampai sekarang. Dan semoga kalian tetap sehat dan dijauhi dari segala macam penyakit. Tentunya semoga banyak rezeki untuk kalian. Nah, kali ini gue kedatangan narasumber lama. Narasumber lama. Tahun berapa waktu itu tuh? Tahun berapa narasumber lama tuh? Waktu itu gue ngerekam lu tahun berapa? maksudnya kisah gua itu 99 kalau nggak salah. Nah, kemarin nih ada Juang sepupu gue nih. Nah, dia itu kemarin baru shoot dan videonya akan tayang. 99 gede ya gue ya? Gede juga. Bukan gede, gue ke Pangrangonya. Pangrango. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Gunung apa nih? Gunung Slamet kali ya. Karena kan kampung kita deket nih sama Gunung Slamet nih. Oh, boleh tuh. Gunung Slamet. Kayaknya gue punya cerita sedikit tuh, Slamet. Tapi intinya ya kenanya di gue, cuman temen gue nih yang pernah gue bahas sama host temen lo tuh, si Jambe, yang cilok-cilok itu tuh. Intinya gue ke situ, dia yang tahu sih sebenarnya. Cuman kena di gue. Gitu loh. Nah, sedikit cerita, Cilok ini adalah om gue, om dia, dan temennya dia. Berarti dia nih om gue juga nih. Ya kita udah kategorinya udah bukan level sahabat, tapi udah kayak saudara. Kita udah saudara, keluarga. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja simak videonya. Nah, ini Om Cue nih, punya pengalaman apa lo waktu itu? Slamet itu biasa lah, gue dari Bambangan ya, karena gue waktu pertama kali awal-awal naik gunung ya, gue untuk yang trek parah ya, yang gue anggap ya itu Slamet sih memang. Jadi gue mau ngambil kesimpulan buat gue pribadi, kayaknya kalau sebelum ke Semeru kayaknya harus ke Slamet dulu nih buat tes fisik, bahasa kasarnya gitu loh. Itu untuk menurut gue ya. Itu kalau nggak salah nggak beda jauh dari gue ke Pangrango deh, tahunnya deh 99 atau 2000 pastinya ya, gue lupa sih. Masanya perangkat gue PC juga lagi rusak sih ya, jadi histori foto-fotonya ada, jadi ntar gue bisa gue lihat lagi lah. Itu gue di Slamet biasa personel gue sama temen gue Cilok itu lah, personel selalu berempat gue. Jadi bakatnya tuh kalau bahasa musik tuh the four fabulous, 4 yang maha besar lah, 4 yang terkenal atau terhebat lah. Gaya bener. Dari Bambangan. Dari perjalanan itu aja gua dari Jakarta tuh udah ada histori yang sangat ini, Wing. Yang sangat Kurang lagi. Dari perjalanan aja dari Jakarta waktu itu gua kan naik bis tuh, Pulau Gadung ya. Tau lah era-era akhir-akhir 90 atau tahun 90-an lah. Calo-calo di situ banyak ya kan, ibaratnya tuh. Dan di situ gue hampir berantem karena gue menolak nih, dipaksa suruh naik ini di bis ini nih, gue menolak, digeret dah tuh. Ada sekitar 3 calo atau 2 calo, gue lupa lah, digeret ke base campnya dia nih, belakang nih, kantor belakang tuh. Nah di situ hampir ini, Wing, karena kita orang yang modal nekat, berantem dah, mati lah, konsepnya kita kan begitu tuh. Nah untungnya ada, entah itu manajer dia atau atasan dia mungkin lagi tidur, marah-marah langsung domel-domelan tuh. Selamat lah gue tuh di situ tuh. Jadi judulnya ke Selamat, tapi
perjalanannya kayak nggak ada wanti-wanti selamatnya gitu loh tuh di bis. Belum lagi ntar begitu gua naik bis, itu keburukan gua sama cilok dulu ya. Dulu kan zaman-zaman 90-an itu barbar banget lah. Zaman-zaman kita tuh nekat dong, kan nyampe ntar pulangnya gampang gitu kan. Terus selalu berantem mulu sama kenek. Selalu kurang lah, kalau nggak goceng ya ceban lah. Suruh turun ya, keneknya juga turun, berantem ya berantem. Wah. Pokoknya mengesan kagak enak dah. Bener-bener cowboy banget gitu loh. Bisa dibilang gara-gara goceng bisa taruhannya nyawa. Bisa taruhannya nyawa itu. Jadi nggak berpikir panjang lah ya. Tapi untuk sekarang jangan ditiru. Ya itu bener-bener begitu gua kemari, kok bodoh banget gitu ya kan. Nyampe lah tuh di waktu itu gua Purwokerto. Habis Purwokerto naik ke Purbalingga kan, jurusan Purbalingga langsung ke Pasar Serayu kan. Di situ sih normal-normal aja. Begitu naik angkutan dulu kan gua naiknya tuh nggak ada ini. Angkutan yang khusus dari Pasar Serayu tuh nggak ada yang khusus buat pendaki-pendaki. Jadi gua numpang sama mobil angkutan sayur malang. Mobil bak ya? Iya, di situ ibu-ibu lagi pada belanja di situ. Jadi gua sama penduduk situ ngobrol lah tuh gua tuh sama, ya boleh dibilang sumama dulu gua tuh umur sekitar 20-an, jadi sekitar 25-27 lah pada saat itulah. Dicerita sama gua, pas papasan gue di belakang berdua sama dia gitu loh. Cilok sama temen-temen gue lagi nggak ngelah. Kasih tahu gue, mas, pokoknya di sini naik gunung selamat ini, pokoknya jangan pernah nengok ke belakang, dia bilang gitu kan. Jangan pernah ngerasa ngeluh, kayaknya nih capek banget nggak nyampe-nyampe atau gimana. Pokoknya bikin happy aja, bikin senang aja. Terlintas sih gue berpikir, kalau gue nggak nengok belakang temen gue ada di belakang gimana nih ya. Gue itu nggak masuk akal. Cuman kalau semua ngeluh atau apa sih itu bukan karakter gue bilang gitu kan. Ya capek tinggal istirahat kan begitu. Udah tuh begitu udah nyampe, biasalah sarapan gitu kan, makan sama yang di base camp ibu-ibu itu tuh, gue manggilnya si Bude waktu itu. Makan ready, start gue itu sekitar jam 7 apa jam 8 lah start. Pagi itu nyampe blok. Dan di situ emang bener-bener nge-track habis gue lang. Karena emang gue bener-bener dulu gue naik gunung tuh sama Cilok itu emang gila, udah kayak pentara lah, bukan tentara lagi, tentara. Bener-bener peace. Jadi gue nggak menikmati pemandangan. Setiap gue naik sama Cilok tuh berangkat gue nggak pernah menikmati pemandangan. Kecuali pulang. Makanya gue pernah cerita, mungkin gue belum cerita ya, gue pernah naik gunung gede sama Cilok berempat itu bisa gue bikin 4 jam. Padahal normalnya pada saat itu sekitar 5 atau 6 jam pulang pergi. Gila nggak? Jadi gue bener-bener kayak dulu kan di Gunung Gede kan suka ada lomba atlet trail. Nah kayak model begitu gue itu. Jadi gue sempat itu kebetulan nggak terlalu rame sih. Ada mahasiswa Jakarta apa ya, universitas apa gue lupa dah. Jadi gue lewatin tuh cewek-cewek tuh misi bang ya. Begitu gue balik lagi dia nanya balik, nggak jadi mas ke puncaknya, udah nyampe. Gue bilang begitu, dia kaget dong. Ya itu target kita tuh emang, kita tuh mau apa sih ya, nekat lah, emang fisik udah siap banget, jadi emang buat latihan fisik gitu loh. Nah kembali ke Selamat lagi, gue kena di Selamat itu, gue nggak, waktu itu gue nggak ada istilah pengenalan nama pos samaran atau pos apa-apa ya sampai saat itu. Gue cuma taunya pos 1 sampai dengan pos 9. Yang gue tahu pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Jadi nama-nama gue nggak tahu. Jadi dulu tuh kayak yang gue inget tuh kayak pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 9. Poinnya aja ya. Iya, jadi dari Bambangan ya? Gue dari Bambangan. Jadi dulu masih ada rumah seng tuh. Rumah seng nih dari hadapan gue nih, rumah seng di sebelah sini. Di sini nih depan rumah seng itu masih ada bambu tuh. Masih ada bambu, duduk-duduk gitu. Nah, di sebelah kirinya itu kan agak ke kiri kan ada turunan tuh. Nah, itu mata air tuh. Iya. Kadang ada, kadang enggak tuh. Itu pos 5. Pos 5. Nah, itu gue di pos 5. Nah, gua waktu itu gua nggak buka tenda di pos 5. Jadi setelah pos 5 sekitar, ya kalau nanjak itu sekitar berapa langkah ya? 50 sampai 100 langkah lah. Jadi ada celah 2 tenda lah, ukuran 4 tuh dapat tuh di situ tuh. Kita di situ. Dan itu bener-bener pinggirnya tuh jurang. Ya, walaupun jurangnya bukan jurang yang kayak Semeru 75 itu ya, bukan ya. Jadi jurang-jurang kayak ada pohon-pohon gitu. Cuman tuh jurang. Dan di situ malam, kita karena malaman kan, kita sore buka tenda di situ. Pasaknya gua nih
Lang, dulu kan tenda yang bahan gua kan beli bahan sendiri, bikin sendiri ya. Itu padahal pasaknya tuh kuat banget dari besi coran, tau nggak lu? Besi coran paling kecil kan gua nomor pernah 6. pakai juga itu. Nah lu kan pernah pakai kan, berat banget kan. Nah, itu 1 carry lah itu kalau nggak salah. Nah itu malam itu gua nggak ngeliat jam lah ya. Itu semuanya nih kita berempat nih denger banget apa khusus. Jadi tuh angin saking kencengnya mungkin kalau bahasa sekarang badai kali ya. Karena gua tuh sama temen gua Cilok namanya istilah badai itu ya kayak puting beliung, pohon pada terbang tuh gua anggap badai. Jadi gue di dalam tenda aja itu suara angin kedengeran kayak irama musik. Kita udah lelah ya, udah nggak mikirin itulah. Cilok dah tuh, Cilok kan emang bener-bener apa sih, itu orang tuh sebenarnya cocok banget sih, entah masuk Wanadri atau masuk Sarla, apa aja dia bisa loh. Ibaratnya gitu loh, keahlian apapun yang sifatnya medan alam ya. Dia bangun tuh jam 4 karena kita mau ngobrol sunrise di puncak. Cuman akhirnya nggak dapet, ya kita sunrise-nya di pos 6 itu. Pos 6 agak naik kan ada celah tuh. Nah kita dapat di situ sunrise-nya itu sekitar jam 5 apa jam berapa gitu loh. Itu udah mulai kelihatan tuh. Dan begitu gue bangun, kita kan gelap tuh. Ternyata tuh tenda gue, Wing, itu pasak udah keangkat, Wing. Ibarat kata keangkat gak sampai lepas, tapi keangkat loh. Ya lo tau sendiri kan pasak yang gue kayak besi coran itu panjangnya, tingginya saking kenceng ya, kita nggak sadar itu ke bawah udah jurang. Karena kan kita untungnya tidur palanya madep ke sini badannya gitu loh. Nah di situ. Dan semenjak itu sebelum gue nginep itu, Cilok itu sebenarnya udah wanti-wanti ke gue. Seumur-umur gue, Cilok, Kadol, satunya temennya Kadol. Kadol tuh kalau dikategorikan fisik sama gue jauh. Kita bicara ini ya bukannya gue sosokan ya, pokoknya bicara fisik dia jauh. Ini kok gue ngedrop sama sekali. Begitu di Jakarta mungkin Cilok cengar-cengir atau gimana, itu gue angkat carry Lang, itu kayak gendong aqua galon 20 kilo lah, berat banget. Sama Cilok sampai ini, udah weh tuker logistik, tuker tas logistik sama aja. Ya dibilang lelah, gue nggak lelah gitu, tapi kayaknya berat banget. Nah akhirnya gue mutusin kan pada saat gue sunrise itu, udah weh lu kemas-kemas itu packing. Udah lu pada naik aja lo, gue di tenda aja deh nungguin deh. Nggak sanggup kayaknya gue. Bisa udah, dibongkar tuh sama Cilok tuh sengaja, mau nggak mau gue ngikut dong ya kan. Nah, terus udah, oke ready weh ya. Oke dah Lok, oke nih, ini sumpah mau gue nyampe puncak nih Lok. Pada situ gue udah masa bodoh di hal-hal mistis lah. Kalau mau gue nyampe puncak Lok, gue dari base camp ke Jakarta gue akan nyeker pulang. Nazar lah kalau bahasa kasar itu gue bener-bener mental banget Ping. Apa Lang? Nyampe lah tuh pos yang kalau di bibir itu tinggal yang batu-batu tuh apa sih itu? Pelawangan aja itu pos 9 lah tuh. Nah itu ngedon gue Lang, anjir bisa kagak gue nih. Jadi tuh gue naik tuh ngerangkak gimana saking paniknya gitu loh. Begitu gue udah setengah jalan, terus Cilok inisiatif. Fotonya sih masih ada itu. Sayang sih PC gue lagi rusak sih ya. Jadi itu akhirnya gilanya gue dulu sama Cilok tuh, kok nggak kepikir tas tuh ditinggal dulu gitu loh. Jadi gue di seperempat yang batu-batu itu, akhirnya gue tinggal tas di situ Lang. Kan biasanya ada pohon-pohon kecil tuh. Ya kan? Masih di tengah jalur pendakian itu. Pendakian yang batu-batu puncak itu tuh. Ya ibaratnya mau setengahnya lah kan masih ada pohon. Diikat di situ Lang. Kan bodoh banget, harusnya tinggal aja gitu ya kan. Itu kita nggak kepikir tuh. Emang udah kebiasaan dari dulu tuh nggak pernah ninggalin barang. Karena kita antisipasi syukur-syukur nggak terjadi apa-apa ya. Di saat kita lagi nyasar atau apa ke puncak dan kita masih safety. Karena strategi gua sama anak-anak gua tuh, temen-temen gua Cilok tuh, diusahakan tuh setiap tas itu ada logistik. Minimal 1 biskuit, minimal, sama minuman apa botol kecil tuh minimal itu. Jadi ya syukur-syukur nggak terjadi apa-apa ya ibaratnya. Jadi kita udah antisipasi untuk nyambung berapa hari cuma pakai sasar gitu loh, minimal itu. Udah nyampe situ, begitu gua nyampe puncak, tenang gua, Cilok gila lagi. Dulu kan di puncak zaman gue 99 itu kan cuma di puncak bibir doang tuh, yang ada kayak apa sih, Tugu Batu itu kan. Dulu tuh belum ada yang berani ke bawah, belum ada jalur ke bawah. Cuman logika Cilok tuh ada tulisan batu, berarti ada yang pernah turun nih weh. Mikir tuh jalur mana nih? Kita jalur sini nih. Dan udah nyampe dan gue nyampe ini. Tuh fotonya tuh. Jadi nih kayak ini anggap aja nih tebing nih.
Ini udah kayak berasa kayak di Gunung Ijen tau nggak lo? Iya. Yang model-model kayak gitu. Nah gue agak kesononya lagi nih, itu gue ngeliat biasalah asap-asap hitam gitu lah ya. Ibaratnya nggak terlalu ngebul karena kan biasanya dia aktivitasnya kan siang tuh. siang. Gitu. Terus, nah Cilok lebih nekat lagi nih, Cilok mau jerumusin gue, coba lu naik lu aja. Apaan sih? Gitu loh. Gue nggak berani kan, akhirnya gue bawa batu tuh lang. Bawa batu itu, jadi tuh kayak penduduk-penduduk Gunung Ijen tuh bawa kayak gitu. Nah gue bawa pecahan segini, gue taruh di tas dan itu enteng banget. Batu kawahnya. Kayak batu kawah gitulah. Dan gue masuk ke Jakarta tuh gue remukin, gue buat mandi lah bahasa kasar lah. Padahal sih nggak ada apa-apa, gue iseng lah buat mandi kali Batu aja. belerang berarti ya, batu Nah belerang kayak gitu. model begitulah di situ tuh. Dan itu kondisinya bener-bener, jadi gue masuk turun sebelah sini nih, begitu gue mau naik bingung nih, karena emang nggak ada jalur gitu loh. Terus Cilok dulu tuh biasalah, oh kalau ada keadaan darurat komandan dulu lah Cilok ada. Terus jadi kita turun di sini, ternyata begitu mau naik dari sini, Wing. Gitu loh. Jadi emang bener-bener yang feeling tuh bibir kan kelihatan tuh. Iya. Terserah dong usaha kayak gimana gitu udah. Wah tebing, ya untungnya nggak kayak climbing ya, masih bisa ngelaba-ngelaba gitulah. Udah begitu nyampe, gue turun, gue normal gitu. Begitu gue nyampe base camp, kita biasa makan ngarep, gue nyeker sampai di anak-anak SD itu sampai ketawa ngeliat gue nyeker. Padahal sendal gue biasa pakai sendal, waktu itu gue seringnya pakai sepatu, gue taruh di tas, gue ikat gitu loh. Mungkin aneh juga kalian ada sepatu kok nggak dipakai gitu ya kan. Sampai gue ke kontrakan ini, gue nyeker, dan itu sampai ketemu siang tuh di Blok M jalan kaki gue. Sengaja sama Cilok, sengaja nggak naik angkot, jalan kaki, dan itu gue fresh banget. Dan dari situ gue kira cinta banget sama Slamet. Makanya gue bisa naik ke Slamet itu bisa 5 kali dengan jalur yang sama dan Bambangan. Kalau lu, gue pernah sama lu nggak Wing ya Slamet? Enggak. Gua nggak pernah lewat Bambangan. Gua pernahnya lewat kali gua. Kali gue itu yang Itu dari disebut kayak Bunayu. Kali Wadas. Nah itu kali gua, Kali Wadas. Sebenarnya penyebutannya Kali Gua apa Kali Wadas sih? Kali Wadas itu sebenarnya di base camp lewat Desa Rampok tuh. Kalau Kali Gua itu di kebun tehnya kalau nggak salah. Itu kita naik lagi ke atas. Mungkin persamaannya gini, kayak Gede Pangrango, cuman beda jalan. Iya, cuman beda. Tapi jalan. ini nih udah beda daerah. Nah, Kalau iya. Wadas kalau itu kan Bambangan kan jelas tuh kayak di mana sih Bobot Sari, ya kan nggak jauh tuh. Kalau Kali Wadas kan jatuhnya Bumi Ayu Bumi kan. Ayu tapi dia beda jalur. Iya. Nanti mecah itu kan Kali Gua itu kalau nggak salah di kebun teh. Dia jadi sampai atasnya kebun teh. Di atas. Oh jadi lu ngelewatin ini ya? Lewatin kebun teh gua Kebun- muter-muter kebun. itu kan waktu itu pakai truk gua. Berarti bisa dibilang kayak Arjuna Wilara. Iya mungkin mencari kalau lagi. kayak gue sih belum pernah. Ada sih posnya di situ. Itu ya lumayan lah udah sampai atas kan. Kalau Kali Wadas itu kan masih di bawah ya. Tapi untuk trek nyaman, Win. Kebanyakan landai. Ketimbang Bambangan gitu ya. Gue belum pernah sih Bambangan. Tapi Jalur air jalur air agak susah. Tapi gue kata orang situ ya, maksudnya ranger situ biasanya ada yang naruh air di pohon-pohon gitu, samping-samping oh pohon. digantung-gantung biasa ada. Enggak, juga. dia di bawah. Oh di bawah. Di bawah. Ah. Iya, biasanya katanya gitu sih yang gue cerita waktu itu sama ranger situ. Nah, Wing, kalau dari lu gimana? Kan dari Cuy tadi tuh tahun berapa, Wing? Kalau nggak 99 2000 lah. 99 atau 2000. Nah, lu tahun berapa? Gua 2008 2009 kalau Nah, nggak coba salah. gimana? Kalau nggak salah Kalau ya. versi lu gimana? Versi gue ya benar, pasti di bis ada yang bilang kan mau kemana selamat, nggak takut mas itu. Pasti banyaknya bilang begitu kan. Itu pas kejadian gue sampai di Tegal. Waktu kan gue emang ketinggalan sama rombongan ya, pendakian massal gue ngikut. Jadi yang teman gue bilang nggak bisa, akhirnya gue jalan sendiri, ketemuan di Bumi Ayu. Nah pas di bis itu pas sampai Tegal tuh. Pas sampai Tegal, ya itu ada yang bilang bapak-bapak itu mau kemana mas, ke Gunung Slamet sendirian? Enggak, di sana ada temennya. Hati-hati loh mas, itu gunung ya. Jadi sebelum Angkatan. berangkat udah dites mental. Iya udah dites mental, ada aja dah pokoknya. Ya, nih bapak-bapak
mau bikin gua down apa gimana nih gitu kan. Belum juga naik gitu kan. Udah gitu gue sendirian kan. Nah, udah singkat cerita gue sampai sana di Gunung Ayu kan ngumpul-ngumpul ya tuh ya itulah gue di situ gue sendiri telinga-telingu karena gue emang gak punya tim ya. Gue waktu itu naik dari kali gua ke kebun teh kalau nggak salah. Itu momen gue waktu itu benar-benar pengen mati. Alasannya fisik atau memang lagi sakit? Pertama emang fisik ya kadang kan gue pulang gawe juga. Pulang gawe diburu-buru gitu kan, gue bisa sampai kerja gitu kan. Ya di bis juga gak nyaman gue istirahat kan. Nah, itu gue bener-bener ibaratnya aduh gimana ya, bingung juga gue, pengen mati aja dah rasanya. Udah kepikiran tuh udah wah mati nih, gue mati nih waktu di tenda itu. Ya apa ya, soalnya gue sendiri juga ya, jaketnya itu sih yang nyelamatin gue sih, maksudnya gue dikasih jaket sama Lilis, nih lu pakai katanya. Ya udah, ya alhamdulillah jaket itu bikin badan gue hangat, walaupun kaki gue udah dingin, telapak tangannya dingin, sama ya inilah apa muka udah kena hipo. Yang gue bilang gue pakai balsem juga untuk ngilangin dingin, terus sama gue iketin plastik tuh kaki. Gue potong, sebenarnya tuh pakai balsem itu malah dingin nih. Salah sebenarnya. Lah gue waktu itu kan nggak kepikiran apa-apa, we. Iya. Pikiran gue nih, balsem geliga kan panas. Iya. Ini dalam kondisi dingin, ya kan? Itu udah nempel tubuh, ini jadi dingin. Iya, jadi dingin kan. Tapi lama-kelamaan panas, we. Iya, karena kan udah ketutup, udah ada aura. Iya, yang nah masuk, iya, kan, lu jadi lama-lama anget, bener-bener panas lah. Itu juga yang namatin gua. Nah, sampai gua tidur kan, gua udah mikirnya udah macam-macam, pikiran gua udah, wah udah nih kalau emang di sini gua harus mati ya udahlah. Ya kan? Ngeri juga gua kadang-kadang, aduh gimana ya. Tapi ya udahlah, gua kalau inget-inget kayak gitu ya, gua udah. Tapi gue gak ada kapoknya sih. Tapi alhamdulillah ya kita percaya aja. Tapi aman tuh sampai pagi. Aman sampai pagi. Pas gue sempet ini ngeraba apa? Muka gue sampai gue tepak-tepak ya kan. Masih hidup nggak gue gitu? Masih hidup gak nih gue? Pas gue, oh alhamdulillah gue masih hidup gitu. Rasa-rasa lu di alam yang lain apa enggak? Iya. Akhirnya gue masih hidup, gue buka tenda. Wah udah pada rame gitu kan. Wah orang udah pada masak-masak lah, gue bingung, namanya gue sendiri, ya kan? Gue telinguk, akhirnya ada panitia lewat, gue panggil aja, bang, ada teh hangat nggak? Gue bilang, wah ada, tolong ambilin dah, gue cuma sendiri nih, gue nggak ada kawan gitu kan? Akhirnya udah diambilin sama dia, akhirnya dia minjem nesting, bang makan nggak? Minjem nesting lu bawa, gue bilang, nih, ya udah dibikinin sama dia makan, udah. Enak banget gue pokoknya. Nah udah gitu kan kita ke puncak dong kan. Terus kata panitianya barang-barang ditinggal. Nah gue bilang nih aman gak nih ya kan. Ya namanya gue. Maksudnya kata panitia barang-barang ditinggal, lu ketemu panitia di atas atau gimana maksudnya? Enggak, pas lagi kita rumbukan itu mau ke puncak. Oh, berarti ada panitia dong di atas. Ini kan sifatnya pendakian massal. Pendakian massal. Oh, panitia rombongan. Panitia pendakian itu. Enggak, gue salah nangkep. Gue pikir panitia ranger. Kalau pendakian massal kan ada schedule-nya. Oh, yang penting. Iya, ke puncak jam berapa gitu, harus turun jam berapa kan udah di schedule lah. Nah pada saat mau naik itu kan gimana nih? Ini ditinggalin, gue tanya kan nih aman gak nih? Masalahnya kan barang bukan juga barang gua kan, barang lilik kan, sebagian barang lilik ya gue kali cuman lilik siapa nih? Cilok. Nah itu om gua tuh. Nah dari situ kan kita naik, gue bawa tas lempangan aja kan, oh iya waktu itu gue bawa cuman pakai sendal lo bayangin, kan nggak ada sepatu. Bukan karena gagah-gagahan. Bukan karena gagah-gagahan. Pakai sendal kan karena nggak punya sepatu. Karena gue nggak punya sepatu, ya kan? Gue pinjam sama Cilok. Jangan ikut-ikutan gue. Nah, kesaktian. Nah itu gue pas mau naik ya awalnya sih normal ya, waduh naik terus nggak lama sampai Pelawangan tuh ya. Gue ketemu nih sama rombongan lain dan ternyata dia sendiri juga.
Dari Bekasi sama dari kalau salah Kebon Jeruk deh. Nah itu dan sendiri juga dia. Nah kita ngobrol dah tuh di situ. Oh lu sendiri kenapa nggak di tenda gua lah? Lah emang gua tahu gitu kan. Gua namanya juga sendiri kan bingung. Ada ya udah yuk ke puncak yuk. Wah dari Pelawan itu habis ngobrol kita ke puncak. Ternyata ini kabut tebel banget. Ya kan itu emang udah sekitar jam 11 sih. Kalau jam 11 kan di atas itu ya kan pasti kan udah nggak boleh naik lah ya kan. Nah, itu emang jarak pandang tuh udah wah kacau banget dah. Ada sih fotonya waktu itu. Nah udah gitu udahlah gue ngomong lanjutin ke puncak biarin gunung mah nggak kemana ini kita bisa naik lagi gitu kan kapan lain waktu kan. Ya udahlah kita turun. Pas gue lagi packing. Nah nggak di situ gue nanya sama Mas Esa, Mas kira-kira berapa jam turun ke Kaliwadas ya kan? Kira-kira ya 6-7 jam lah Mas. Wah berarti sampai malam dong nih, gue begituin kan. Bisa habis maghrib nih gue bilang. Gue tanya lagi, Mas bisa nggak sebelum maghrib kita sampai sana? Bisa. Sekarang kita turun. Lah ini ntar rombongan jam berapa? Sekitar jam 1-an. Sekarang jam 1-an. Jam 1-an. Itu dari pos BR? enggak dari pos terakhir mau ke Pelawangan itu sih. Sebenarnya sorry gue tanya ya, gue juga kan nggak tahu kan dari kali gua itu kan. Ketemunya di mana sih yang bener-bener di puncak ya ketemunya? Iya, jadi dia kalau sih? Sumpama Bambangan itu kan jatuhnya dari timur ya. Jatuhnya ya. Bambangan timur ya. Karena kan pandangannya kan terjauh situ kan. Bambangan berarti dari timur dong. Beda arah jadi. Dia lu ada di utara, oh di barat. Beda arah. Istilahnya seberang. Jadi jadi ketemu nanti begini we. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan lu dari Kaliwadas nih, lu pelipir nih sampai ke jalur Bambangan. Enggak, intinya dia lu nyampe puncaknya itu berarti adanya di seberang. Seberang Bambangan. Seberang dari Bambangan. Oh iya. Nah posisi Guci kan main di utara kan. Guci kan dari utara pasti. Iya. Nah udah tuh pas gua turun itu, yaudah Mas gimana? Yaudah kita turun sekarang kalau emang mau ngejar waktu sebelum maghrib. Ya udahlah Bismillah aja gua bilang. Ya udah singkat cerita aja kan gua turun itu ya sempat hujan sih jalan licin. Nah namanya gua pakai sendal ya sering. Sorry waktu itu lu berapa orang? Yang mana nih? Yang lagi lu ceritain nih yang pendaki. Ini berempat jadi. Lu yang berempat. Jadi gua bareng sama anak Bumi Ayu nih. Iya, bareng sama anak Bumi Ayu ini. Nah, jadi sama gue jadi berempat ya kan. Nah, pas turun itu sampailah di ini jadi ada pertigaan yang dari sini dari kali gua nih. Kan gue naik dari kali gua. Iya. Nah, ini pertigaan begini. Nah, dari sini nih kita turun ke Kaliwadas. Persimpangan. Nah, di pertigaan itu kan kalau menuju ke Kaliwadas itu kan ada jembatan bekas jalur lahar lah kalau nggak salah. Itu ada jembatan kayu. Tapi itu udah masuk wilayah perkampungan yang perkebunan penduduk. Belum. Masih hutan. Belum, masih hutan. Itu masih hutan. Nah, persimpangan itu setelah kebun jauh. Adanya di hutan. Adanya di hutan. Tapi di situ banyak juga ini apa namanya kayak jebakan buat babi gitu tuh. Oh iya. Kalau gue dari kali gua ya, kali gua. Itu banyak. Kadang kan gue lewatin savana juga tuh kalau dari kali gua. Nah, kalau gua turun lewat Kaliwadas. Nah, di saat yang pertigaan itu kan menuju Kaliwadas itu kan ada jembatan kayu. Nah, di situ ada pohon besar kan. Pohonnya gede banget pokoknya. Terus alang-alangnya juga kira-kira ya 2 meteran lah. 2 meter lebih. Hampir sejajar lah ya. Hampir sejajar. Enggak, lebih tinggi lagi. Iya, oke lah. Ya. Nah, pada saatnya gua ngelewatin jembatan itu menuju ke Kaliwadas ya, itu sebenarnya jalan tuh lurus. Nah, kenapa gue baru 3 langkah, tas gue kosong dong kan, habis turun kan kosong lah ya. Inilah pengurangan logistik. Gue jalan 3 langkah, tuh bener-bener kayak diisiin logistik banyak banget. Ada beban banyak banget. Terus gue langsung, aduh, gila nih. Nah, lu turun? Hah? Turun. Maksudnya? Iya, ini perjalanan turun. Iya, turun. Berangkat normal. Normal. Nggak ada kejadian apa-apa. Itu hanya lu yang kena. Seakan-akan tuh kayak beban. Lu udah sempat tuker tas nggak kayak model gue gitu? Itu belum, Tadinya gue mau tuker tas. Pas sampai itu gue diem dulu kan.
pas 3 langkah gue abis lewatin jembatan pohon gede itu, 3 langkah gue jalan langsung kayak beban tas keril gue tuh lebih berat banget gitu kan. Nah, gue jalan kira-kira berapa meter lah. Terus gue nanya sama yang ranger ini, Mas Esal, Mas, tukeran tas Mas. Udah nggak usah, jalan. Gue jadi berat, gue udah nggak mikir bodo amat lah. Jalan, gue habis jalan gitu, nggak jauh ada pendaki juga di depan. Nah, kita kan berempat di belakang kan, otomatis kalau jalan cepet itu kan, apalagi trek lurus kan, pasti kan dengeran dong lah kaki kita berempat nih. Ini yang 2 orang kaget di depan. Tiba-tiba kayak muncul orang. Iya, tiba-tiba kayak muncul orang. Mas. Tapi sempat lu tegur nggak? Nah, sempet. Ayo bang, sama Mas Esalnya itu yang rangernya. Ayo Mas, duluan katanya. Jawab nggak dia? Jawab, sempet kaget tapi langsung jawab. Oh iya Mas. Ayo. Yang bahaya itu kalau nggak jawab. Nah, itu dia. Yang bahaya weh. Makanya gue juga, orang kenapa? Udah jalan kata Mas Esal. Udah jalan buru-buru kata dia. Padahal ya jalannya lurus kelihatan lah kita jalan, tapi ada kelok-kelok dikit lah. Maksudnya datar aja gitu loh. Nah, itu pas gua sampai pos 1 itu yang gua tadi jalan dari mana? Ketemu orang. Iya, yang ketemu orang, pohon besar. Nah, gua di situ kan ada pohon besar juga, ada bedeng ya kan di situ. Nah, di situ gua udah sampai situ, ngelewatin pohon itu tuh tas berasa enteng. Jadi yang tadi awalnya lo sebelum keluar hutan itu kayaknya beban iya, kayak bawa gas galon lah ya. Iya. Nah, di situ kan suruh Mas Esa kan udah istirahat dulu sini rehat. Nah, gua taruh dong tas dah. Nah, terus Mas Esa nanya, mau gantian nggak tasnya? Enggak Mas, udah enteng tuh. Dia cuma ketawa. Oh ya udah kalau gitu ya udah. Nah, nggak lama di situ, kita kira-kira 15 menit udah kita turun ke pos Kaliwadas ya kan. Alhamdulillah sampai situ pas maghrib. Jadi kayaknya teman lu tuh bisa tahu hal-hal goib kali ya? Ya, dia kan ranger situ juga, weh. Ya, gue nggak bicara masalah status dari ranger atau kabri atau apa lah ya. Maksud gue tuh kemungkinan dia bisa. Kemungkinan makanya dia nih, bisa. Dia ini si Mas Esal ini ngasih tahu nih. Iya, itu ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu jadul kategorinya yang lu gendong nenek-nenek apa memang lu diikuti nenek-nenek nih? Kayaknya sih ada di sebelah gua kalau nggak salah dah. Oh, jadi efeknya lu kayak beban pisau. Kayak beban. Gitu ya? Nah itu kita udah sampai mana? Kaliwadas ya pos. Kita nginep sehari dulu di situ. Nah besok paginya kita pulang. Lu berarti naik gunung situ 2 malam dong ya? Iya. Ya itu gue dapet cerita ya pas gue sampai Jakarta itu gue minta kontaknya Mas Esal tuh. Itu udah nyampe Jakarta nih. Udah sampai Jakarta tuh gue minta kontak ke Mas Esal. Nah, dia WA, Mas, untungnya kita udah nyampe duluan. Emang kenapa Mas? Waktu itu BBM kalau nggak salah ya. BBM apa? Oh, SMS. Jam. Tahun berapa sih? Sorry, lupa gua. 2008 2009. 2008 2009 ya. SMS. Oh, masih ini ya. Nokia SMS kan ya. 2010 2011. Oh iya. SMS ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah masih SMS ya. Nah, dia cerita, untungnya Mas kita udah sampai situ maghrib. Emang kenapa Mas? Itu panitia ada yang kesurupan, terus yang kita lewatin pohon itu, yang gue bilang gue digendong itu diputer-puterin 2 jam atau 3 jam gitu. Diputer-puterin di situ, we. Padahal dengan ibarat kata lu naik tuh ketemu rombongan yang sama ya. Nah, iya. Nah, di situ gue juga wah, kita lewat itu perasaan kurang lebih setengah jam dah. Masa gue pikiran gue gitu ya, dia bisa 2 jam diputer-puterin katanya. Pokoknya kacau dah, ada yang kesurupan juga. Ya gue kan dari situ kan gue udah nggak, maksudnya panitia yang di Kaliwadas itu kan, gue pamitnya di situ doang gitu ya. Karena panitia masih sama peserta masih ada yang di atas juga. Karena gue emang ngejar waktu juga kan buat pulang. Ya udah gue dapat cerita begitu, wah alhamdulillah juga ya gue ya bisa
Tapi beruntung juga sih lu, temen lu si Faisal itu ya, yang mungkin Esal. Esal yang gue bilang mungkin dia bisa hal gaib lah. Yang kita pernah ketemu tuh di Bumi Ayu kemarin lebaran. Itu. Iya, itu Mas Esal. Kalau gua sama Wing kejadiannya yang gue dari selamatin tadi gue cerita itu, gue ini terasa terbebani entah dari pokoknya sebelum pos 5 yang rumah lah. Itu entah di pos 3 atau pos 4 tuh gue udah bener-bener kayak berat banget. Dan gue, kalau lu kan udah sempet tuh kertas tuh buat perbandingan. Karena kalau kan nggak boleh ini, nggak boleh berhenti. Nah kalau itu kan lu kan ibarat kata situasi di perjalanan kan. Kalau gue pada saat itu gue sempet sadar, dalam arti sadar, gue sempat berpikir hal-hal yang negatif buat gue gitu kan. Karena kan sebelumnya gue sama yang ikut mas-mas yang rombongan sayur itu kan jangan nengok ke belakang lah, jangan merasa ngeluh atau apa gitu ya kan. Dan gue sempet kayak apa sih bahasa kasar tuh, tersugesti dari omongan dia gitu loh, mungkin kedoktrinnya ibarat kata kayak gitulah. Dan itu gue gendong berat banget, Wing. Gue gendong. Dan lu beruntung temen lu si Isal itu pada saat lu dari Jakarta ngasih info. Nah gue sampai saat ini Cilok nggak ngasih info apa-apa. Begitu gue tanya, dia selalu cuma cengir doang. Memang sih buat gue tuh, temen gue tuh lah, karib gue lah, udah kayak sudah abang gue lah. Nah itu udah kayak ini lah, apa, guru imajiner spiritual gue. Ya makanya kan dari dulu gue sebenarnya pengen banget ikut lu pada kan naik gunung. Makanya ya mungkin karena gaya lu cowboy kali, gue nggak bisa ngikutin, takutnya gimana ya kan. Iya ngerti. Ya kan dari dulu kan sama Cilo kan, lihat gue ikut. Udah jangan lu kalau mau naik. Ya iya naik sendiri. Ya semenjak gue SMA aja tuh, SMA kan, lihat gue ikut, nggak boleh. Tapi gue ada pendakian masal, gue ikut sama temen-temen gue. Udah lu naik aja katanya. Ya, gitu loh. Mungkin itu ngelatih mental juga kali ya. Udah lu coba berbaur kono gitu kan, cari teman yang banyak gitu kan. Ya yang gua ambil pelajaran sih di situ. Nah, mungkin biar gua mandiri sendiri, udah lu jalan sendiri aja gitu. Nah kalau gua sempet sadar hal-hal yang gua bilang wah terdoktrin nih ya kan. Gue sempet nyoba tuh kertas, Wing. Ini jangan-jangan ya katakan gue dapat pemasukan dong kalau gunung itu kesannya lebih angker, walaupun dimanapun juga angker, tinggal kita bawanya kan. Udah gitu gue tuh kertas nih logistik. Ya logistik itu kategorinya bukan carrier lang, kayak semacam ransel tapi BP. kayak hampir kayak semi carrier lah, kayak 40 liter lah gitu lah. Ya seberat-beratnya logistik semana sih. Itu cuman isinya ya snack atau apa, dan itu bebannya sama lang. Pikiran gue lebih nyaman dong, bebannya sama. Dan itu gue menjelang setelah pos 5 tuh, begitu pos 5 ya gue geletak aja udah. Begitu yang tadi gue cerita yang kayak badai gitu kan, angin kencang banget itu, gue naik ke puncaknya itu masih tuh lang. Jadi begitu gue udah nyampe puncak, gue udah nyaman deh. Oh berarti lu dari berdua nih masing-masing ada batasan ketika, maksudnya jarak ketika lu berat nih, dan ketika lu nyampe pos berapa dan itu selesai gitu kan? Iya. Berarti kalau dari lu, setelah pos 6 lu muncak, sampai pos 5 selesai. Iya, jadi gua nih terbebani, gua nggak tahu ya pos 3 atau pos 4 ya, pokoknya sebelum rumah lah ya. Itu sampai gua di bibir pos 6 itu. Bibir apa sih? Palawangan ya? Oh, Palawangan. Yang pos 9 kalau gua nyebutnya dulu pos 9. Nah, di situ kan gua masih bawa keril tuh. Masih berat juga tuh. Nah, yang tadi gue bilang kira keril ditinggal di tengah-tengah bibir apa tuh yang batu-batu itu kan, puncak Selamat itu, gue tinggal di situ. Setelah itu sampai gue turun normal, gue dengan tas yang sama gue turun masih pakai logistik. Nah kalau momennya gitu berarti penyakitnya ada di keril sebenarnya. Gue bicara di keril, sumpama keril satu berat ya istilahnya pakaian atau apa, dan gue berusaha nuker. Kalau Rawin kan nggak nuker nih ya kan, kalau aja memang fisik dia udah ngedrop dan emang ya terasa kan? berat gitu ya. Nah kalau gue tuh udah terbawa, pikiran gue tuh udah hal yang ini kayaknya gue kan ada, gue pernah denger kayak gendong setan lah atau gendong apalah, hal pocong atau apalah itu, gue nggak tahu lah itulah. Dan gue sempet tuh kertas logistik masih sama. Iya, maksud gue berarti kan penyakitnya ada di keril dong. Ketika dilepas kan lu nggak apa-apa buktinya kan? Harusnya. Jadi ya mungkin kali ya, mungkin, kan? Ya mungkin setelah tas keril semua tas itu udah ditaruh, yang ditaruh tengah-tengah puncak Selamat itu tuh, akhirnya lu sehat-sehat aja kan? Nah begitu turun normal-normal aja. Maksud gue setelah lu pengen muncak dan lu kan udah melepas keril tuh di tengah-tengah, badan lu udah biasa aja juga dong?
Itu gue udah nggak ada istilah Nah, yang gue awal kayak ngerangka udah kayak lepas aja Ya, gitu. berarti omongan gue itu sesuai kan, maksudnya penyakit itu emang berarti ada di carrier. Iya, kemungkinan entah malu gue ya, gue berpikir kalau negatifnya malu gue lah semua tentang ngikutin gue, karena kan gue dari awal perjalanannya kan gue udah cerita ya, berantem sama calo lah atau apalah, berantem sama kenek lah atau apalah, ibaratnya bener-bener ngowboy banget lah pada saat itu gitu loh. Ya kalau gua kan waktu itu kan baru dapat cerita juga karena di situ emang pasar setan. Oh, gue nggak Dari tahu masa istilah sal itu gua tahu cerita itu di situ emang pasar setan, Mas. Makanya gua nggak boleh berhenti, gua nggak boleh nengok, jalan aja. Mau lu jalan pelan kayak pokoknya jalan. Dan gue selama naik gunung Ampat Cilok ya dari pertengahan 90-an ya mungkin dibilang bodoh ya kalau secara ini ya, secara apa kalau bahasa pecinta alam tuh, gue sama Cilok tuh selalu nggak pernah apal namanya pos-pos, tapi gambarannya dapet. Ibarat kata walaupun tuh gunung bukan mall ya, eskalator tetap pasti ada di sini, nggak mungkin pindah. Kalau di hutan kan bisa jadi berapa hari atau berapa minggu ada pohon rubuh. Sama kita tuh kayak ya itu gue bilang, kita kalau naik gunung itu udah ya mama apa aja ya, kita kan juga istilah kata pernah iseng-iseng lah latihan-latihan spiritual ya, silat atau gimana lah ibaratnya kan kayak gitu. Dan itu selalu nggak pernah apal dan nggak pernah peduli ini pos ini pokoknya patokannya semua ada pos ini paling satu pos nama yang kita ingat gitu. Oh ternyata tinggal temen, oh itu berarti di kayak tadi Pelawangan, gua taunya tuh pos 9 gitu loh di daerah gua. Sama kayak waktu dulu, sekarang Samaran tuh gua baru berapa tahun yang lalu tuh pos Samaran tuh di daerah pos 4 yang notabene itu angker banget ya kan. Dan gue pernah naik sama ponakan gue nih ya, gue anggap ponakan Cilok juga ya, lu kakaknya lu lah nggak si Panji itu gue sama temen gue Jarot tuh yang sekarang dia di Padang. Itu gue sempet mastiin lagi, gue telepon tuh Jarot, kita waktu naik sama Panji itu kita ngecamp di pos 4 apa pokoknya sebelum rumah lu bayangin nggak, dari dulu sampai eranya lu, dari pos 4 sampai pos 5 itu ada celah buat buka satu tenda nggak? Nggak ada, cuma di pos 4 sama sekali kan. Di era gue juga bayangannya, lu yakin Rod kita nggak di tengah-tengah antara pos 4 dengan pos 5 nggak ada sih itu gitu kan, karena gue juga lupa dong kan, apalagi alam kita nggak tahu loh. Berarti gue fix nginep di pos 4 yang notabene gue baru tahu berapa tahun yang lalu ya, setahun atau 2 tahun ada cerita-cerita hal di YouTube mistis gunung Samarantu itu. Nah Samarantu, dan itu gue normal aja. Emang pada saat itu ya kalau temen gue Panji emang lagi nggak fit, nggak sehat, dan gue ngambil kesimpulan di gunung itu nggak usah main-main kalau buat gue. Walaupun Panji pada situ muntah hampir setengah nesting rantang, setengah nesting lah ibaratnya gitu, muntah tuh dia, mau masuk angin kan, kita bawa biasalah perlengkapan obat-obatan. Paginya kita emang nggak niat sanas, nggak niat apa, pagi seger dia, sehat. Udah lanjut aja, enggak gue udah oke, udah mendingan nih badan nih. Gue tetap pastiin turun. Jadi gue di situ udah bukan mainan fisik gue di otak gue nih, tanpa ada arahan atau kok tiba-tiba gue ngambil keputusan udah turun. Gunung nggak pindah kok. Entah berapa tahun lagi masih ada di sini, kecuali emang bener-bener meletus kayak Krakatau berubah ya. Nah itu akhirnya gue turun mastiin. Jadi ya gue nggak tahu semua mau gue dilanjutin lagi atau gimana. Yang gue notabene Samarantu itu angker ya kan, serem. Bisa jadi kalau hal negatif ya, syukur-syukur enggak ya. Kalau pada saat itu gue lanjutin, mungkin entah di tengah perjalanan, entah mau ke puncak atau mau turun, kita akan ada tanda-tanda yang kita nggak inginkan gitu loh. Nah berarti waktu itu lo sama Panji itu berapa kali? Maksudnya? Ke Selamat tuh 2 kali nggak salah ya? Gue sama Panji sekali dan itu gagal kan? Gagal ya, itu yang gue bilang Panji ngedrop fisiknya kan. Dan alhamdulillah waktu itu ketika gagal dia pengen banget nih cerita ke Selamat. Oh nyambung kegagalan itu. Nyambung kegagalan, gue pengen nih misal. Nah waktu itu anak-anak sini nih berangkat Selamat berenam. Oh angkatan lu lah. Angkatan gue. Nah sekarang nih lu kan dari lu udah. Nah gue pengen cerita punya gue nih. Yang 7 orang. Bukan. Itu pendakian Selamat gue kedua. Oh ya. Nah gue pengen ceritain cerita gue yang pernah gue ceritain di channel Samawe, mungkin kalau lu pernah nonton. Di situ judulnya Samarantu. Tapi gue nggak tahu sebenarnya persis kejadian itu Samarantu atau bukan. Jadi singkat ceritanya gini kejadiannya. Dari awal di pos 3. Nah sebelumnya gue ceritain ini tuh gue naik sama teman SMA gue. Iya. SMA. Berapa orang nih?
gua berlima waktu itu. Tapi lu ketemu rombongan lain? Enggak. Jadi pada saat itu lu kayak rumah sendiri lah. Yes. Ya? Enak loh, berarti lu Nah. beruntung. Pas di pos 3 kita nge-camp. Jadi pas temen gua ngencing keluar di pos 3 Oh, lu udah buka tenda? ini ceritanya gue cerita agak singkat aja ya. Ah, Di momen-momen tertentu aja nih. Nah, pas di pos 3 ini salah satu teman gua namanya Rere Revaldi. Nah, dia ngencing di pojokan. akhirnya cewek cowok? Cowok, Oh. Revaldi. Hmm. Ada yang bisikin kayak gini. Jangan di sini. Gitu. Jangan di sini.